I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zizi Diani Ananda Putri dari kelas 84 dan rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Tanzila Agustin dari kelas 84. Kami akan menjelaskan tentang perlawanan Mataram terhadap VOC. Perlawanan Mataram terhadap VOC. Perlu kita ketahui, Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung yang lahir di Hutagede Mataram pada tahun 1593 dan meninggal di Karta, Mataram pada tahun 1645, yang merupakan Sultan Mataram keempat yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung ingin menjadikan seluruh wilayah Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Akan tetapi, keinginannya ini terhambat karena keberadaan VOC di Batavia, ditambah dengan tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, yang membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga yang membawa penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Pada tanggal 18 Agustus 1618, untuk mewujudkan keinginannya, maka Sultan Agung melakukan penyerangan pertamanya, yaitu ke kantor dagang VOC di Jepara. Hal ini pun memicu keretakan hubungan antara VOC dan Mataram. Penyerangan selanjutnya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1628 berupa pengepungan Batavia oleh Panglima Bahu Reksa. Sementara Belanda, di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon Kawan, berhasil menyerang garis pertahanan Mataram. Hal ini membuat Mataram mengalami kekalahan dan Panglima Bahu Reksa gugur. Walau mengalami kegagalan, Sultan Agung tidak menyurutkan semangatnya untuk mengusir VOC dari Batavia. Hingga pada tahun 1629, Sultan Agung melakukan penyerangan kembali terhadap VOC. Penyerangan ini disusun secara matang dengan melakukan pembangunan perbekalan di sepanjang pantai utara, tepatnya di Tegalan Cirebon. Akan tetapi serangan ini juga dipatahkan oleh VOC dan gudang perbekalan Mataram di Tegal pun dibakar. Kegagalan demi kegagalan terus terjadi, hingga Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC, ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dalam keluarga kerajaan Mataram Islam. Hal ini lantas dimanfaatkan oleh VOC untuk menguasai kesultanan. Kemudian pada tahun 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal. Selanjutnya, putra mahkota dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinannya, Susuhunan II memindahkan pusat pemerintahannya ke Kertasurat. Akhir dari kejayaan kerajaan Mataram Islam ini terjadi pada masa kepemimpinan Pakubuwana II. Hal ini ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC 11 Desember 1749. Namun secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada tahun 1830.